إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته اتقوا الله فإنها وصية الله وصي بها الأولين والآخرين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan inilah kita semua bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan serta keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum." Sesungguhnya perhitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ini seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Rajab. Dan alhamdulillah kita semua mendapatkan kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa menikmati bulan Rajab, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati juga bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Pada bulan Rajab ini, hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi dan memaksimalkan ibadah kita ketika di bulan Rajab yang mulia ini. Yang pertama, kita senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan saya, bulan Allah. Syahrul Rajab syahrullah. Bulan di mana dibuka semua pintu langit dan dikabulkan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Hal ini seperti dalam firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah engkau semuanya kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan semua doa-doa itu. Akan tetapi, jemaah sekalian, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah tahap. Setidaknya ada 3 tahap doa yang cara Allah mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, doa dikabulkan secara langsung.
Seorang hamba meminta mobil, sekaligus itu juga Allah mengabulkan memberi mobil kepada hamba itu. Tahap kedua, Allah mengabulkan doa dengan cara ditunda. Bahwa Allah, seorang hamba meminta mobil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikasih mobil nanti. Kemudian yang ketiga, diganti. Seorang hamba meminta mobil diganti dengan yang lain. Yang kedua tadi ditunda atau ditangguhkan. Doa seorang hamba tidak sekaligus dikasihkan kepada hamba itu, tapi bisa jadi diberikan oleh Allah untuk anak cucunya, untuk keturunan-keturunannya. Maka kalau kita mengetahui tiga konsep, tiga tahap doa dikabulkannya Allah, maka kita akan bisa senantiasa selalu husnudzon kepada Allah, bahwasanya setiap apapun yang kita mintakan kepada Allah, setiap kita melangitkan doa apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal dengan doa-doa yang baik, insya Allah Allah pasti akan mengabulkan. Ud'auni astajib lakum, doalah kepadaku maka Allah akan mengabulkan semua doa-doa hamba. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait doa ini, doa silahul mukminin, bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin. Dengan berdoa inilah mukmin, seorang Islam, seorang Muslim menggantungkan harapan-harapannya di hari yang akan datang. Karena kita tahu menit yang akan datang saja kita tidak pernah tahu apa yang nanti akan terjadi. Dengan doa inilah kita bisa menggantungkan, bertawakal, pasrah kepada Allah terkait sesuatu yang tidak pernah kita ketahui di hari-hari yang akan datang. Terkhusus bulan Rajab ini, jemaah sekalian, ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW ketika bulan Rajab. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan ya Allah panjangkanlah umur kami sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan nanti. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang bisa kita amalkan, kita maksimalkan ketika bulan Rajab ini adalah bulan Rajab merupakan satu momentum bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Seperti yang saya tadi bilang bahwa Rajab adalah bulannya Allah. Di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang fenomenal sekali, satu peristiwa yang sangat mengesankan bagi Nabi Muhammad SAW, yakni peristiwa Isra Mi'raj, yang kala itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah, syariat berupa ibadah sholat. Di bulan Rajab ini momentum yang tepat bagi kita untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Bagi jamaah yang masih bolong-bolong, keluarganya, anak istrinya yang masih bolong-bolong, di Rajab inilah momentum bagi kita untuk menambal sholat kita. Yang kemarin sholatnya masih 4 rakaat, di bulan Rajab ini kita biasakan, atau 4 waktu sholat kita biasakan, 5 waktu dengan sempurna. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu ini dengan berjamaah, datang ke masjid, ke musola, atau minimal kita mengajak anak, keluarga kita di rumah dengan membangun masjid atau menyiapkan tempat sholat khusus untuk bisa dilaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga. Bulan Rajab adalah momentum bagi kita untuk kembali menyempurnakan, memperbaiki sholat 5 waktu kita. Mudah-mudahan dan kita memperbaiki amalan sholat 5 waktu kita, semua yang kita kerjakan di hari ini maupun yang akan di hari yang akan datang, semua akan baik-baik saja. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan jahat, dan perbuatan munkar. Maka jamaah sekalian, apabila dalam 24 jam ini Allah memberikan kita 5 waktu untuk beristirahat sejenak, untuk kontemplasi sejenak terkait apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di jam-jam yang akan datang. Nah, kita mempersiapkan ini, kita melaksanakan ini dengan betul, maka insya Allah hari-hari yang kita jalani akan terasa ringan dan dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jemaah sekalian,
Di bulan Rajab ini adalah momentum bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan kembali hati kita agar konektivitas hati kita dengan Allah tidak terhalang, tidak terhijab gara-gara banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk selalu bertobat, untuk kembali kepada Allah. Apapun kondisi, bagaimanapun perilaku, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah Allah terkait tobat, perintah Allah terkait kita harus kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua, bertaubatlah engkau semua dengan sebenar-benarnya taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah engkau sekalian wahai orang-orang mukmin. Dan bulan Rajab ini ya diklaim oleh Allah sebagai syahrullah, adalah bulan yang tepat bagi kita untuk senantiasa bertaubat, memohon ampun, memperbanyak istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semua dosa-dosa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita siap secara mental, secara spiritual untuk menyambut bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dalam keadaan riang gembira. Karena bulan Sya'ban bulannya Rasulullah dan bulan Ramadan adalah bulan kita semua, bulan umat Islam. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tiga hal ini apabila kita amalkan betul-betul, maka sebenarnya kita benar-benar melaksanakan tiga tahapan dalam hidup, tiga dimensi dalam hidup, yang ketika kita berdoa, ketika kita bertaubat, ketika kita memperbaiki sholat, semuanya terkait tentang tiga tahapan hidup. Dengan taubat, kita berbicara tentang masa lalu. Kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terkait hal-hal yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dengan memperbaiki sholat, kita berbicara tentang hari ini dengan harapan kita, langkah laku kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, kita berharap, kita menggantungkan semua harapan-harapan kita di hari yang akan datang dengan harapan semuanya kebaikan, semua rahmat, semua maghfirah, semua keberkahan akan selalu bersama kita, bersama anak keturunan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisam bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ahuddukum ala ta'atihi. Ittaqullah fa innaha wasiyatullah, wasiyyatul awwalina wal akhirin, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma adfa 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar min baladina hadha khassa wa min kulli daril muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Allahu Akbar.